Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai penerbitan saham secara kombinasi. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk organisasi bisnis. Yang akan kita bahas di sini adalah perseroan korporasi, dan di situ dijelaskan ada struktur modalnya. Di bawah perseroan atau PT itu terdiri dari saham, ya, modalnya terbagi atas beberapa saham, ya, dimungkinkan ada saham biasa, ada saham preferen, ya, tergantung perusahaannya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana jika kalau sebelumnya kan penerbitannya sendiri-sendiri, ya. Misalnya saham biasa diterbitkan sendiri, baik ada nilai parnya maupun tanpa nilai par. Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana kalau saham itu diterbitkan secara kombinasi, artinya dalam satu paket, satu harga atau lamsam dalam satu paket. Misalnya kalau di contoh ini ada saham biasa dikombinasikan dengan saham preferen. Jadi satu paket isinya saham biasa, saham preferen, kemudian dijual dalam satu, jadi harganya jadi satu, ya. Jadi dua komponen, dua instrumen itu dijadiin satu, dua jenis sekuritas itu dijadiin satu harga, ya, lamsam. Nah, disinilah bagaimana tugas kita untuk memisahkan, membagi harganya. Jadi satu harga dibagi ke setiap jenis saham tadi. Kalau di contoh ini kan antara saham biasa dengan saham preferen. Nanti bisa jadi di soal lain, kombinasinya itu bisa berupa saham biasa dengan bonds payable atau dengan obligasi. Bisa, dengan instrumen lain bisa. Artinya dimungkinkan, dan itu bisa dicari juga dengan metode ini. Caranya, membaginya. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk membagi harga jual. Jika harga jual itu di apa istilahnya, ketika dijual itu jadi satu, ya, satu paket atau lamsam. Nah, ada metode proporsional, ada metode inkremental. Nah, kalau contoh ini kita langsung ke contoh, ya. Saham biasa dan saham preferen diterbitkan secara satu paket, dalam satu paket. Jadi saham biasa punya nilai par sendiri, saham preferen juga ada nilai parnya, kemudian ada nilai wajarnya, saham biasa juga ada nilai wajarnya. Nah, dalam satu paket. Nah, kalau dua-duanya punya nilai wajar dan diketahui, itu berarti pakai proporsional. Artinya, untuk membagi harga jual yang tadi, lamsam tadi, jadi satu tadi, itu dengan proporsi masing-masing sesuai dengan nilai wajar masing-masing. Maksudnya gimana, Pak? Coba langsung kita ke contoh. Perusahaan menerbitkan dua jenis saham, ya, saham preferen dan saham biasa. Saham biasa 2 juta lembar saham, harganya nilai parnya 200. Maaf, nilai parnya 100, ya. Nilai wajarnya 200. Kemudian 2 juta saham preferen, nilai parnya atau state value 100, nilai wajarnya 300. Dijual secara total, nah ini lamsam, ya, satu kombinasi, satu paket, dijual dengan satu harga yaitu 900 juta. Nah, kita kan dalam menjurnal kan nggak bisa langsung digabung, ya. Maksudnya kalau cashnya, ya, cashnya 900 juta. Tapi kan kita harus alokasikan ke berapa nilai saham biasa kita, berapa nilai saham preferen kita. Dalam contoh ini, karena diketahui nilai wajar, ya, masing-masing, saham biasa diketahui 200 per saham, saham preferen 300 per saham, maka kita bisa hitung nilai total fair value-nya dulu. Jadi total nilai fair value untuk saham biasa adalah 400 juta, yaitu 200 kali 2 juta berarti 400 juta. Untuk saham preferen 300 kali 2 juta lembar, ya, berarti 600 juta. Totalnya 1 miliar. Nah, dari total nilai wajar itu kita hitung proporsinya atau persentasenya. Berarti saham biasa persentasenya adalah 400 bagi 1000, ya, atau 400 juta bagi 1 miliar berarti 40% untuk saham biasa. Untuk saham preferen adalah
600 bagi 1000 atau 600 juta bagi 1 miliar berarti 60%. Nah, baru kemudian ketika kita sudah ketemu proporsinya masing-masing, persentasenya masing-masing, baru kita kalikan dengan harga jual tunggal tadi. Dengan harga jual lamsam tadi yang 900 juta itu. Berarti saham biasa dapat jatah alokasi 360 juta, itu total nilai wajar saham biasa. Kemudian saham preferen 540 juta. Baru kita jurnal, cashnya 900 juta, kemudian ordinary tadi kan 360 dibagi ya, 360 juta. Kita catat untuk share capital sesuai dengan nilai par, karena nilai parnya 100 berarti 200 juta untuk share capital ordinary. Sisanya adalah share premium ordinary 160 juta. Kemudian untuk preferen juga sama ya, dari 540 kita catat ke nilai parnya dulu. Share capital preferen nilai parnya 100 juga, 100 kali 2 juta berarti 200 juta. Nah, sisanya ke share premium preferen 340 juta. Nah, ini adalah proportional method. Digunakan ketika kedua instrumen, di sini dua ya, contohnya dua jenis saham ini diketahui nilai wajarnya. Semuanya diketahui nilai wajarnya. Nah, kalau salah satu tidak diketahui nilai wajarnya, hanya salah satu yang diketahui nilai wajarnya, yang satu tidak, maka menggunakan pendekatan yang incremental method. Jadi pakai metode incremental. Incremental itu hanya salah satu yang diketahui nilai wajarnya, sehingga tidak semua, maksudnya tidak semua diketahui nilai wajarnya. Kalau dalam contoh yang tadi, misalnya kita misalkan saham preferen tidak diketahui nilai wajarnya. Yang diketahui nilai wajarnya adalah saham biasa, yaitu 200 rupiah per saham. Sehingga kalau metode incremental itu berarti yang punya nilai wajar atau yang diketahui nilai wajarnya kita langsung alokasikan sesuai dengan nilai wajarnya itu. Nah, sisanya baru untuk yang tidak diketahui nilai wajarnya. Jadi saya ulangi, kalau untuk incremental method berarti yang diketahui nilai wajarnya langsung kita alokasikan sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, sisanya, sisa dari harga jual tadi berarti ke yang tidak ada nilai wajarnya. Contoh dalam soal tadi, dari 900 juta harga jual tadi kan, saham biasa dengan saham preferen laku dijual dengan harga 900 juta. Dari 900 juta itu yang kita alokasikan pertama adalah yang diketahui nilai wajarnya. Dalam hal ini adalah saham biasa. 200 kali 2 juta berarti 400 juta. Itu untuk saham biasa. Karena dia yang diketahui nilai wajarnya. Jadi langsung kita alokasikan 400 juta untuk saham biasa. Nah, sisanya dari 900 diambil 400, masih sisa 500 itu untuk saham preferen yang tidak diketahui nilai wajarnya. Jadi dari jurnalnya dari 900 itu berarti untuk saham biasa 400 ya. Berarti share capitalnya 200 juta, kemudian share premiumnya 200 juta juga. Nah, kemudian untuk yang saham preferen berarti tadi 500 ya. 500 juta. Yang untuk saham share capitalnya 200, share premiumnya 300. Nah, ini untuk yang incremental method. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan bicara ketika saham diterbitkan untuk memperoleh aset non-cash, untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, di sini kita mengacu pada ketentuan PSAK 53, di paragraf 10 disebutkan bahwa untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, maka entitas mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan terkait ekuitas secara langsung dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jadi yang dijadikan dasar pengukuran adalah nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jadi, nah ini ya kata kuncinya. Jadi yang digunakan pertama kali dasar pengukuran adalah nilai wajar barang atau jasa, kecuali kalau memang nilai wajarnya tidak bisa diukur secara andal. Jadi dalam hal ini perusahaan tidak menggunakan nilai wajar saham dulu ya sebagai
pedoman, tapi yang digunakan sebagai pedoman awal adalah nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Nah, nilai wajar saham baru digunakan ketika nilai wajar barang atau jasa yang diterima tidak dapat diestimasi secara andal. Dia. Nah, contoh di soal ini nomor 1, contohnya misalnya 5 Juni PT Sumbawa menerbitkan 20.000 saham biasa, nilai parnya 100. Nah, untuk memperoleh hak paten. Kondisi pertama, nilai wajarnya tidak diketahui ya, nilai wajar saham tidak diketahui, tapi nilai PT Sumbawa, nilai patennya ya, nilai watennya itu diketahui. Ya, berarti nilai wajar patennya ya, nilai wajar paten diketahui, berarti ya kita pakai nilai wajar paten, jelas 3.100.000. Ini share capitalnya 2 juta ya. Jadi nilai sahamnya ngikuti. Jadi nilai wajar sahamnya mengikuti nilai wajar paten. Ya, karena di sini nilai wajar saham tidak diketahui ya untuk kondisi pertama. Jadi mengikuti nilai wajar paten. Kemudian yang kedua, nilai wajar paten tidak dapat diketahui, yang diketahui nilai wajar saham. Berarti kan tadi, jika nilai wajar barang atau jasa yang diterima itu tidak bisa diestimasi secara andal, maka bisa menggunakan nilai wajar saham. Jadi di sini diketahui nilai wajar sahamnya 3 juta, berarti patennya ngikuti 3 juta ya, ngikuti nilai wajar saham yang diketahui. Nah, kalau dua-duanya tidak diketahui, yang mana estimasi yang terbaik? Jadi estimasi yang diyakini paling andal yang mana? Di sini misalnya yang diyakini paling andal adalah yang paten ya, berarti pakai nilai patennya 2.900.000, sahamnya mengikuti. Jadi intinya kalau ada barang atau jasa yang diperoleh melalui penerbitan saham, maka yang jadi tolak ukur pertama adalah yang digunakan dasar pengukuran adalah nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Ya. Meskipun nilai wajarnya itu kan ada berbagai level ya, level 1, level 2, level 3. Meskipun itu level 3, kalau itu diyakini bisa diestimasi secara andal, itu yang digunakan. Nilai wajar saham baru digunakan ketika nilai tadi wajar barang atau jasa yang diterima tidak bisa diestimasi secara andal. Jadi di sini yang jadi pedoman adalah nilai wajar barang atau jasa yang diterima ya, sepanjang, sekali lagi sepanjang itu bisa diestimasi secara andal. Keyakinannya jadi diestimasi secara andal. Jika tidak bisa diestimasi secara andal, maka baru menggunakan nilai wajar saham. Nah, sekarang teman-teman kita tahu namanya saham itu ada biaya penerbitan. Bagaimana perlakuan akuntansi biaya penerbitan saham? Nah, kita bagi ya, biaya penerbitan saham itu ada yang direct cost, ada yang indirect cost. Kalau yang direct cost yang secara langsung berhubungan dengan penerbitan saham ya, seperti biaya konsultan, underwriter, honor akuntan, pajak dan lain sebagainya, itu langsung jelas ya, dia akan mengurangi cash yang diterima dan juga akan mengurangi share premium. Jadi kalau direct cost itu perlakuannya akan mengurangi share premium saham. Kalau indirect cost langsung dicatat sebagai expense. Jadi itu perlakuan akuntansinya dibedakan ya. Kalau direct cost akan mengurangi share premiumnya. Kemudian kalau indirect cost akan dicatat langsung sebagai expense. Contoh, misalnya di sini 1 juta saham biasa harga jualnya 1.500, berarti total 1.500.000.000 ya, 1,5 M. Nah, kemudian nilai parnya 500, berarti 500 kali 1 juta berarti 500 juta, sisanya share premium. Nah, itu pertama untuk mencatat cash yang diterima. Cash yang diterima dari investor. Kemudian dari transaksi tersebut ternyata ada biaya penerbitan, jasa underwriter dan konsultan hukum sebesar 50 juta. Ini termasuk direct cost, langsung ya, berhubungan langsung terkait dengan penerbitan saham. Maka 50 juta itu diperlakukan sebagai pengurang dari share premium. Jadi cashnya 50 juta kredit, debitnya adalah share premium ordinary. Jadi share premiumnya tinggal 950 juta. Nah, itu perlakuan untuk direct cost ya. Kalau yang indirect cost seperti misalnya gaji manajemen yang tidak langsung berhubungan dengan penerbitan, maka dicatat sebagai expense. Debitnya expense, kreditnya cash.
Demikian, semoga bisa difahami. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.